Oke, selamat malam. Suara saya jelas ya? Oke. Jelaskan ya. Oke, baik. Kita masih ada 7 orang. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang tugas yang pertama, tugas yang kedua? Minggu depan saya akan kasih tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga itu masih sama dengan tugas yang pertama. Tugas yang kedua masih tetap menganalisis kasus dan ditulis tangan juga, maksimal dua halaman. Oke. Ada pertanyaan nggak tentang tugas yang pertama? Saya sudah kasih feedback ya untuk tugas yang pertama, tapi untuk tugas yang kedua saya akan mulai koreksi mulai minggu ini ya. Harapannya pada saat sebelum kelas kita berakhir, yaitu tanggal 6 Juni ya, tanggal 6 Juni saya udah bisa kembalikan semua nilainya gitu. Saya bisa kembalikan semua nilainya, terus kalian bisa evaluasi gimana performa kalian selama kuliah gitu. Jadi bisa dievaluasi nilai tugasnya berapa, keaktifannya seperti apa gitu. Jadi sudah bisa dikira-kira nilainya seperti apa kalau setelah saya nanti kasih feedback untuk semua tugasnya. Oke. Nah, tugas kita yang pertama itu dan yang kedua sebentar saya cek dulu berapa bobot tugas yang pertama dan yang kedua. Oke. Oke, nanti deh saya kasih tahu ya berapa bobotnya tugas yang pertama, kedua, ketiga, dan bobotnya nilai partisipasi. Oke, tapi lakukanlah semaksimal mungkin ya tugas yang ketiga nantinya. Tugas yang kedua itu belum saya koreksi, tadi malam masih mengoreksi tugas yang pertama. Oke, baik. Materi kita malam ini itu tentang kepemimpinan dalam perubahan organisasi. Kalau materi kita minggu lalu itu tentang sumber daya manusia ya, sumber daya manusia dalam perubahan organisasi itu, yaitu biasanya karyawan. Nah, sekarang kita berbicara tentang kepemimpinan. Seberapa penting sih pemimpin itu dalam memimpin sebuah organisasi? Pasti sangat penting. Sebuah kepemimpinan itu dalam sebuah organisasi. Nah, karena pada dasarnya kepemimpinan itu yang menentukan atau sebagai kunci mau dibawa kemana sebuah organisasi tersebut.
Jadi seperti ini nih. Leadership yang seperti apa yang kita butuhkan? Leadership seperti apa yang kita butuhkan? Mungkin kalian punya gambaran atau punya idola seorang pemimpin gitu. Idola seorang pemimpin bahwa pemimpin yang ini, presiden yang ini bagus. Kayak kepemimpinannya seperti ini. Bos yang ini bagus, bos yang itu bagus. Bos yang ini bos perusahaan ini gak suka gitu. Orangnya itu otoriter. Bos yang ini ramah, baik gitu. Jadi sebenarnya kepemimpinannya seperti apa sih yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari contohnya dari kepemimpinan presiden kita dari yang pertama sampai yang sekarang, mereka itu mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri, ya, mempunyai gaya kepemimpinan tersendiri yang ada sisi baik, ada sisi buruknya. Gitu. Kalau misalnya kita perhatikan, presiden yang pertama gaya kepemimpinannya seperti apa, yang kedua seperti apa, gitu. Apa sih kelebihannya dari gaya kepemimpinan yang pertama, yang kedua seperti apa, yang ketiga seperti apa, ciri khasnya seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya kepemimpinan presiden yang kedua, kita bisa melihat cukup diktator ya, cukup diktator. Nah, setelah transisi ke presiden yang selanjutnya, kita merasa yang pertama itu cukup diktator, kok yang ini terlalu bebas sih. Jangan-jangan ini demokrasi yang kebablasan. Gitu. Jadi idealnya, optimalnya gaya kepemimpinan itu yang seperti apa yang kita butuhkan. Nah, jadi gaya kepemimpinan yang seperti apa yang kita butuhkan dalam organisasi ketika kita menginginkan sebuah perubahan. Itu yang akan kita bahas malam ini. Karena harapannya ketika menjadi pemimpin, ketika menjadi seorang manajer, kita akan menghadapi berbagai situasi. Lalu bagaimana kita menghadapi itu? Nah, kita akan melihat leadership itu fungsinya sebagai apa, peranannya sebagai apa, strateginya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kenapa seorang pemimpin itu perlu? Kenapa kita nggak bekerja aja seperti mengikuti apa yang sudah ada tanpa seorang pemimpin? Karena dengan adanya pemimpin, organisasi itu menjadi lebih terarah. Arahnya itu jelas. Arahnya itu jelas dan kita bisa mengikuti seorang pemimpin. Tapi tanpa seorang pemimpin, kita akan tercerai-berai, arahnya nggak jelas, akan ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Kalau misalnya sebuah organisasi tanpa seorang pemimpin, atau misalnya sebuah perusahaan tanpa seorang pemimpin, apa yang akan terjadi? Akan terjadi chaos ya, terjadi banyak masalah. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya sih kepemimpinan itu. Nah, jadi kepemimpinan itu sebenarnya namanya pemimpin ya. Pemimpin itu ia memimpin.
menuntun. Jadi secara ilmiahnya, ini pengertian kepemimpinan. Nah, dari berbagai jenis definisi kepemimpinan dapat diintensiskan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan membuat orang lain memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan. Nah, jadi ingat ya, bahwa kepemimpinan itu adalah proses. Bukan yang terjadi secara tiba-tiba atau terjadi secara jangka pendek. Enggak. Jadi kepemimpinan itu adalah proses. Proses itu membutuhkan waktu. Nah, proses mempengaruhi, mengarahkan. Nah, setelah dipengaruhi itu diarahkan dan dimotivasi. Dan membuat orang lain memberikan kontribusi. Jadi menjadi seorang pemimpin yang baik itu bukan memberikan rasa takut, tapi memberikan motivasi. Nah, kalian nanti akan menjadi seorang pemimpin. Kalau misalnya ada karyawan atau bawahan, apakah kalian lebih suka ditakuti, disegani, atau lebih suka karyawan itu lebih suka ketika karyawan itu dekat dengan kalian? Nah, beberapa pemimpin itu malah senang ketika karyawan itu takut sama mereka gitu. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin yang baik itu harus memberikan motivasi, arahan, bukan memberikan ketakutan atau ancaman. Jadi, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan membuat orang lain memberikan kontribusi. Oke, nah, jadi ini fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan maksudnya ketika mengemban amanah untuk memimpin sebuah perusahaan, maka kunci kemana perusahaan itu akan berjalan itu ada pada pemimpin. Nah, jadi pemimpin yang merencanakan visi dan misi perusahaan itu, apa yang akan dicapai, apa targetnya, itu adalah tugas pemimpin. Oke. Nah, setelah berfungsi sebagai perencana, pemimpin juga memandang ke depan. Ini disebut dengan visi ya. Visi. Nah, perencanaan dan visi ini adalah tugas utama pemimpin. Nah, dan itu juga berfungsi sebagai pengembangan loyalitas. Loyalitas artinya kesetiaan. Nah, jadi seorang karyawan loyal terhadap sebuah perusahaan itu sangat bergantung pada siapa pemimpinnya. Oke, jadi mungkin sering karyawan itu pindah atau nggak betah kerja, bukan karena nggak suka pekerjaannya, atau bukan karena gajinya nggak cukup, tapi lebih sering itu karena bosnya nggak enak. Bosnya itu kejam. Nah, jadi tugas seorang pemimpin salah satunya adalah mengembangkan loyalitas, mengembangkan kesetiaan. Nah, selain itu juga
Pemimpin juga berfungsi sebagai fungsi pengawasan. Apa yang dilakukan oleh pemimpin adalah untuk mengawasi. Mengawasi bukan hanya mengawasi karyawan, tapi mengawasi seluruh sistem dalam perusahaan itu berjalan dengan baik. Salah satunya adalah sistem pembayaran ya. Sistem bond, nota, kemudian sistem pemasaran, sistem alur distribusi bahan baku. Nah, jadi semua hal itu bukan hanya pengawasan karyawan, tapi seluruh sistem dalam perusahaan itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, kemudian bertugas juga sebagai pengambil keputusan. Nah, seringkali dalam perusahaan itu terjadi konflik ya. Konflik antara beberapa bagian, misalnya bagian produksi dan pemasaran, terjadi konflik. Jadi siapa yang mengambil keputusan? Itu pemimpin. Kemudian juga keputusan untuk mengambil langkah perubahan atau enggak. Keputusan untuk mengadakan transformasi struktural dalam perusahaan itu juga menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Angka 6 adalah memberikan motivasi. Oke. Nah, ini peranan pemimpin. Kalau yang tadi adalah fungsinya, ini adalah peranannya. Jadi pemimpin itu berperan untuk membantu menciptakan iklim sosial yang baik. Membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja. Mengambil tanggung jawab untuk menetapkan keputusan bersama dengan kelompok. Memberikan kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Oke. Nah, jadi ini peranan pemimpin. Jadi pemimpin itu yang berperan untuk membantu iklim sosial yang baik. Iklim sosial yang baik ini maksudnya iklim kerja, suasana kerja dalam perusahaan atau dalam organisasi. Nah, bisa kalian rasakan salah satunya itu contoh sederhana ya. Jika pada awalnya nih kita dengan teman kerja kita itu ngobrol biasa ya. Nah, ketika datang bos, moodnya berubah, iklim suasana di tempat kerja itu jadi berubah. Ketika datang bos dengan mood yang lagi nggak mood, iklimnya itu langsung terkontaminasi. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, jadi peranan seorang pemimpin itu sangat penting dalam menciptakan iklim kerja. Nah, membantu kelompok mengorganisasikan diri. Mengorganisasikan diri maksudnya membuat lebih terstruktur dan teratur. Menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja ini maksudnya standar tahapan-tahapan. Standar dan tahapan-tahapan kerja. Nah, jadi pemimpin itu yang bertanggung jawab untuk menetapkan keputusan. Memberikan kesempatan pada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Nah, jadi ini prinsip dasar kepemimpinan. Prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama itu, belajar seumur hidup. Jadi, tidak ada pemimpin yang sudah sangat ahli dalam memimpin sebuah organisasi. Itu adalah proses belajar. Proses belajar seumur hidup. Nah, karena misalnya nih, yang biasanya kita memimpin sebuah
bagian pemasaran, kita menjadi manajer bagian pemasaran. Nah, ketika kita memimpin sebuah bidang pemasaran, pasti akan berbeda ketika kita memimpin kelompok produksi yang berhubungan dengan mesin-mesin dan bahan-bahan gitu. Nah, jadi kepemimpinan itu akan berbeda-beda tergantung pada di bidang mana kita memimpin. Oke. Misalnya di bagian pemasaran, kita memimpin di bidang pemasaran. Pada umumnya orang-orang yang di sana adalah orang-orang yang jurusan ekonomi. Tapi ketika kita memimpin di bagian produksi, orang-orang yang di sana itu biasanya orang-orang dari teknik mesin, pokoknya dari teknik gitu. Itu kan beda, karena alamnya juga beda ya, pola pikirnya juga akan beda. Nah, jadi ketika kita memimpin itu adalah proses belajar seumur hidup. Dan yang kedua, dasar kepemimpinan yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Nah, tapi banyak pemimpin ketika sudah memimpin itu menganggap bahwa harus dilayani. Ya. Misalnya saya manajer ya, saya harus dilayani dong ketika saya masuk ke daerah ini. Saya punya anggota, mereka harus melayani saya. Atau ketika saya menjadi seorang bupati, saya berkunjung ke desa, mereka harus melayani saya. Itu normalnya kita tahu. Tapi apa yang kita pelajari ini, bahwa kepemimpinan itu berorientasi pada pelayanan. Jadi seorang pemimpin itu seharusnya melayani ya. Karena melayani itu tidak mudah. Tapi dilayani itu mudah. Ya. Jadi kita akan bisa melihat seorang pemimpin yang punya hati sebagai pelayan. Punya hati sebagai pelayan, kita lihat ya. Bisa dilihat ya. Ketika berkunjung ke suatu daerah, pasti mereka akan melihat apa yang bisa dibantu di daerah tersebut. Tapi ketika seorang pemimpin tidak mempunyai hati seorang pelayan, berkunjung suatu daerah, maka dia akan meminta fasilitas yang bagus. Gitu. Nah, yang ketiga, prinsip dasar kepemimpinan adalah memberi energi positif. Nah, energi positif ini dibutuhkan bukan hanya pada lingkungannya, tapi pada orang lain juga. Keseimbangan dalam kehidupan, melihat kehidupan sebagai tantangan, sinergi, latihan mengembangkan diri sendiri. Nah, jadi ini prinsip dasar kepemimpinan ada 3 ya. Belajar seumur hidup, berorientasi pada pelayanan, dan memberi energi positif. Nah, apa unsur kepemimpinan itu? Salah satunya adalah adanya kepemimpinan. Kepemimpinan maksudnya adanya struktur, adanya tingkat-tingkat. Kemudian adanya pengikut. Ya otomatis ya, tanpa adanya pengikut kepemimpinan itu tidak akan ada. Oke. Jadi kepemimpinan itu terjadi dengan adanya pengikut atau adanya anggota. Yang ketiga, adanya sifat atau perilaku tertentu.
keempat adanya situasi atau kondisi tertentu. Nah, jadi unsur kepemimpinan itu adalah kepemimpinan itu sendiri, pengikut, sifat atau perilaku, kondisi dan situasi. Nah, terlihat sekarang strategi memimpin. Nah, apa sih strategi untuk memimpin sebuah organisasi? Menurut kalian apakah semua orang bisa memimpin? Enggak kan ya, enggak semua orang mempunyai bakat atau talenta menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi semua orang itu bisa memimpin. Setidaknya memimpin rumah tangga. Oke. Nah, jadi apa strateginya itu? Karena memimpin itu tidak mudah ya. Memimpin itu tidak mudah. Sedangkan kita punya teman, satu atau dua orang, kita punya konflik ya. Kita punya konflik atau punya grup atau geng. Pasti dalam geng itu ada yang lebih dominan. Ada yang dominan ya. Kemudian meskipun tidak ada kesepakatan siapa yang jadi pemimpin, tapi ada kecenderungan bahwa ketika keputusan diambil, ketika ada keputusan yang harus diambil, seseorang itu lebih dominan untuk mengambil keputusan gitu. Nah, kenapa ada kecenderungan bahwa ada seseorang yang dominan? Karena ada ada unsur secara normal bahwa seseorang itu punya bakat untuk memimpin. Gitu. Tapi bukan berarti tidak semua orang, tapi bukan berarti semua orang tidak bisa memimpin, bisa memimpin. Gitu. Bisa memimpin. Nah, makanya kita pelajari strategi untuk memimpin. Strategi untuk memimpin ya. Oke. Nah, jadi seperti yang kita lihat tadi, ada unsur kepemimpinan. Nah, ada prinsip dasar kepemimpinan. Yang pertama itu adalah belajar seumur hidup. Oke. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah belajar seumur hidup. Ketika kita membuka hati atau mau belajar untuk memimpin, maka kita akan dan mau mempraktekkannya, ya kita akan bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu adalah proses belajar seumur hidup. Oke, nah, jadi ini strateginya yang pertama. Jadi bujukan secara rasional, yaitu mempengaruhi dengan menggunakan argumen yang rasional. Nah, jadi kuncinya di sini rasional, ya. Apa itu rasional? Masuk akal. Kita nggak bisa mempengaruhi seseorang dengan menakut-nakuti. Kita nggak bisa mempengaruhi seseorang. Kita nggak bisa mempengaruhi seseorang dengan iming-iming, dengan menceritakan hal-hal mistis atau hal-hal legenda. Ya, jadi membujuk secara rasional dengan yaitu mempengaruhi menggunakan argumen yang rasional. Oke. Nah, jadi misalnya nih, kita menjadi seorang manajer. Nah, dan kita berbicara pada bagian pemasaran. Bagian pemasarannya bahwa kita akan mengatakan bahwa pemasaran di desa A misalnya, kita akan menjual produk ke desa yang A. Nah,
Apa argumen kita? Apa dasar kita mempengaruhi mereka itu untuk mau menjual di desa A? Otomatis kita akan menggunakan argumen yang rasional. Misalnya, kita mau menjual popok bayi ya. Menjual popok bayi, maka apa argumen yang pertama kali yang kita sampaikan? Yaitu salah satunya jumlah penduduk di desa A itu sekian orang. Nah, misalnya di desa A itu jumlah penduduk sekitar 1000. Di antara yang 1000 itu sekitar 50% adalah di usia produktif. Nah, ketika mereka di usia produktif, kemungkinan mereka mempunyai anak bayi itu lebih tinggi. Nah, jadi alasan-alasan rasional, argumen yang rasional itu kita gunakan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, kemudian strategi untuk memimpin ya. Strategi untuk memimpin yang kedua, taktik pertukaran. Itu pertukaran ya. Yaitu jika target tercapai, maka hadiah diberikan. Nah, jadi ini sebagai reward ya. Reward. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu ketika anggota kita itu mendapatkan sebuah pencapaian, membuat pencapaian atau target terpenuhi, hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin adalah memberikan hadiah. Kenapa kita memberikan hadiah? Salah satunya itu adalah membedakan atau memberikan motivasi antara karyawan yang tidak mencapai target dan yang mencapai target. Nah, jadi itu memberikan motivasi untuk yang lain untuk memberikan dorongan. Dan untuk karyawan itu sendiri itu memberikan motivasi untuk bekerja lebih giat. Nah, jadi yang pertama itu rasional, yang kedua adalah hadiah atau reward. Nah, yang ketiga permintaan yang legitimate, yaitu permintaan yang sesuai aturan yang sah. Nah, legitimate itu artinya legal ya, legal. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Permintaan yang legitimate gitu. Jadi seorang pemimpin itu akan meminta karyawan untuk mengerjakan suatu hal. Mengerjakan misalnya, apakah ketika kita meminta karyawan itu untuk lembur misalnya, itu sesuai dengan aturan. Nah, kalau kita meminta karyawan untuk lembur, gajinya seperti apa? Biasanya itu akan menjadi 2 kali lipat. Oke? Atau meminta karyawan untuk pergi tugas keluar kota. Nah, jadi permintaan itu harus yang legal ya. Nah, setelah ini argumen yang rasional, reward, permintaan yang legitimate, sekarang ada taktik untuk tekanan. Nah, bagaimana cara kita untuk memberikan tekanan pada bawahan? Nah, karena ada seperti dilema ya. Kalau kita memberikan tekanan yang terlalu tinggi, karyawan itu akan stres. Tapi jika tidak ada tekanan, maka karyawan itu akan bekerja lambat. Nah, jadi ada taktik atau strategi atau metode dalam memberikan tekanan. Jangan terlalu keras ditekan, atau jangan terlalu lembek. Jadi ada taktik dalam memberikan tekanan. Nah, mereka bilang dengan menunjukkan konsekuensi. Oke. Nah,
ada daya tarik personal, yaitu menggunakan perkawanan secara personal. Nah, banyak itu pemimpin atau bos-bos, mereka tidak mempunyai hubungan personal terhadap karyawannya, tidak mempunyai hubungan personal terhadap bawahannya. Nah, jadi sebagai seorang pemimpin, salah satu strategi pemimpin itu adalah mempunyai hubungan personal terhadap bawahan. Nah, ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah salah satu cara berperilaku khas seorang pemimpin terhadap anggotanya. Nah, jadi ada 3 gaya kepemimpinan yang paling populer. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan kontinum, gaya kepemimpinan managerial grid, dan gaya kepemimpinan dimensi. Nah, ini dalam gaya kepemimpinan ini beberapa materi yang saya tambah dari modul ya, karena modul kita ini sangat gak mencakup ini, padahal ini sangat terkenal di manajemen ya. Beberapa materi sangat terkenal di manajemen tapi tidak dicakup dalam modul kita ini. Nah, jadi ada 3 gaya kepemimpinan yang sangat terkenal. Yang pertama itu gaya kepemimpinan kontinum. Ini ditemukan oleh Tenenbaum dan Smith. Dan yang kedua gaya kepemimpinan managerial grid. Dan yang ketiga gaya kepemimpinan 3 dimensi. Nah, kita akan melihat ini satu-satu. Gaya kepemimpinan kontinum itu apa sih? Grid itu apa sih? 3 dimensi itu seperti apa? Oke. Nah, ini gaya kepemimpinan kontinum. Nah, jadi kepemimpinan yang berpusat pada atasan atau kepemimpinan yang berpusat pada bawahan. Nah, jadi dari kalau kita lihat apanya ini, panahnya ini, ini mengarah ke bawahan, sementara ini mengarah ke atasan. Jadi kita lihat kalau dia makin ke sini, maka pusatnya itu adalah pemimpin. Makin ke sini, pusatnya itu adalah bawahan. Nah, maka disebut dengan kontinum. Kontinum ya, kontinum. Arti kontinum itu berkelanjutan. Nah, arti kontinum itu berkelanjutan. Oke. Nah, jadi makin ke sini itu lebih memperhatikan pemimpin, ke sini lebih ke bawahan. Nah, makanya ada di garis ini, penggunaan otoritas oleh pemimpin dari kebebasan untuk bawahan. Nah, pemimpin membuat keputusan dan menggunakannya, sementara di sini pemimpin mengizinkan bawahan untuk melakukan fungsi dalam batas-batas yang telah dirumuskan oleh atasan. Oke, jadi ini yang disebut dengan gaya kepemimpinan kontinum. Berfokus pada atasan atau berfokus pada bawahan. Nah, kita lihat di tengah ya. Ini yang di tengah. Ini. Pemimpin memberikan keputusan sementara yang bisa diubah. Pemimpin memberikan persoalan, meminta saran-saran, dan membuat keputusan. Ini yang 2 ini yang di tengah. Yang normal ya. Sementara di sini lebih fokus pada pemimpin dan di sini lebih fokus pada atasan, pada bawahan. Nah, ini yang berada di tengah. Oke. Nah, sekarang kita melihat managerial grid. Grid itu artinya garis-garis. Garis-garis seperti ini, grid. Nah, managerial grid ini kita lihat dari garis ini rendah, tinggi, tinggi. Oke. Nah, jadi makin ke sini itu perhatiannya pada tugas.
Sementara makin ke sini perhatiannya pada hubungan karyawan. Nah, jadi mereka menamai ketika di sini levelnya 1-1. Dan di sini jadi skalanya ini dari 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9, sini juga. Nah, jadi ketika perhatian pada tugas 1, pada hubungan itu 9, 1,9. Nah, jadi managerial grade itu levelnya seperti apa sih? Itu. Levelnya seperti apa? Nah, ketika di sini berapa? Itu 5,5. Artinya perhatian itu 5 untuk tugas, 5 untuk hubungan. Ada juga yang membuat ini mereka mengatakan skala yang terbagi pada tugas atau karyawan itu seperti apa. Itu disebut managerial grade. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah produksi ya. Ini produksi, ini karyawan. Nah, kalau kita lebih berfokus pada produksi, ini fokus pada produksi 9, levelnya 9. Sementara kita fokus pada karyawan itu hanya 1. Apa yang terjadi? Fokus pada produksi dan fokus pada karyawan itu hanya 1, sementara produksi itu hanya 9. Ada 9. Nah, sebaliknya di sini. Fokus pada karyawan itu 9, sementara produksi itu 1. Nah, di sini puncaknya. Fokus pada produksi itu 9, karyawan itu 9. Dan ini ada di tengah. Nah, jadi itu sama seperti tipologi ya, tipologi perubahan. Dulu kita belajar tipologi perubahan, bahwa tipologi perubahan sebuah perusahaan itu seperti apa. Nah, sekarang tipologi manajerial ini seperti apa? Apakah mereka fokus pada produksi atau fokus pada karyawan? Apakah fokus pada tugas atau fokus pada hubungan? Jadi mereka memetakan pola kepemimpinan atau manajerial sebuah perusahaan itu. Dan itu yang disebut dengan managerial grade. Ingat ya, grade itu garis yang seperti ini. Jadi nanti di sini adalah hubungan, di sini adalah tugas ya. Ada juga di sini produksi, di sini adalah karyawan. Nah, fokusnya itu terbagi. Nah, puncaknya ini 9. Ini 9, ini 9. Nah, jadi kita melihat pola kepemimpinan seorang pemimpin itu seperti apa dalam sebuah perusahaan. Apakah mereka fokus pada tugas atau fokus pada hubungan karyawan? Apakah mereka fokus pada produksi atau fokus pada karyawan? Gitu. Itu yang disebut dengan managerial grade. Selanjutnya, gaya kepemimpinan 3 dimensi. Nah, kita lihat efektif dan tidak efektif. Ini lingkungannya. Nah, makin ke sini makin efektif ya, makin ke sini makin tidak efektif. Jadi ada 3 dimensi. Ada 3 dimensi dalam gaya kepemimpinan itu. Pengembangan, hubungan, misionaris. Otokrat, pengabdian, otokratis bijak. Nah, eksekutif, terpadu, kompromi. Lari dari tugas, terpisah, atau birokrat. Nah, jadi dalam menyusun kepemimpinan itu
Ada tiga dimensi yang harus kita perhatikan. Ada 3 dimensi ya. Dan ini yang menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar dari 3 dimensi itu. Oke. Sekarang kita lihat ya, tipe dalam kepemimpinan. Tipe dalam kepemimpinan itu ada kepemimpinan autokratis, ada laissez-faire, ada demokratis, ada pseudo-demokratis, ada kepemimpinan tradisional, rasional, dan kepemimpinan kolektif. Oke, jadi kepemimpinan autokratis itu lebih condong pada otoriter. Ya, lebih condong pada otoriter. Lebih condong pada otoriter. Tahu ya, otoriter itu keputusan itu berpusat pada atasan. Nah, jadi bawahan itu hanya nurut. Nah, yang kedua itu adalah kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini adalah kebalikan dari autokratis. Artinya bebas. Atau liberal. Bebas atau liberal. Nah, ada juga kepemimpinan demokratis. Nah, demokratis itu artinya sama seperti sistem negara ya, bersifat demokrat. Seperti kita ya, negara kita demokratis ya, demokratis. Taiwan juga demokratis. Salah satunya itu masyarakat itu bebas memilih pemimpin ya, memilih pemimpin. Ada pemilihan langsung. Jadi demokratis itu bawahan itu mempunyai andil, mempunyai suara dalam menentukan kebijakan. Nah, sementara dalam kepemimpinan laissez-faire itu bebas, liberal. Autokratis itu otoriter. Nah, yang menarik di sini pseudo-demokratis. Pseudo-demokratis itu pseudo artinya seperti menutupi, topeng. Nah, jadi kepemimpinan pseudo-demokratis itu dia sebenarnya bersifat otoriter, autokratis, tapi memberikan kesan bahwa seolah-olah dia demokratis. Nah, jadi sebenarnya pseudo-demokratis ini memakai topeng demokratis, padahal sebenarnya adalah autokratis. Oke? Pseudo-demokratis, saya ulangi. Pseudo-demokratis menggunakan topeng demokrat, padahal sebenarnya otoriter. Nah, sementara kepemimpinan tradisional ini, kepemimpinan yang bahkan tidak memperhatikan keperluan, artinya kebijakan yang dibuat itu bersifat sesuka hati tanpa mempertimbangkan banyak hal. Terus
Kepemimpinan yang rasional itu kepemimpinan yang menggunakan logika ya. Nah, kepemimpinan kolektif itu artinya keputusan yang diambil merupakan keputusan secara kolektif. Dalam kepemimpinan kolektif ini, keputusan itu cenderung berdasarkan suara terbanyak. Nah, ini lebih ke tradisional ya. Tradisional. Nah, tipe pemimpin tradisional adalah gaya kepemimpinan terburuk dengan karakteristik kurangnya perhatian, baik terhadap produksi dan manusia. Nah, tipe pemimpin misionaris adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Begitu banyak perhatian pada manusia dan kurangnya pemahaman tentang produksi. Nah, kita bisa lihat dari ini. Kalau ini tadi perhatian pada hubungan orang ya, pada karyawan, banyak perhatian pada karyawan, sedikit perhatian pada produksi. Oke, ini misionaris. Begitu banyak perhatian pada manusia dan kurangnya pemahaman terhadap produksi. Nah, ada tipe kepemimpinan kompromi, yaitu gaya kepemimpinan yang memperhatikan gaya seimbang, di mana perhatian diberikan secara merata antara produksi dan manusia. Kita lihat ini. Nah, ini merata antara produksi dan manusia. Oke. Nah, selanjutnya autokrat. Jenis kepemimpinan autokrat adalah gaya kepemimpinan yang berorientasi pada produksi. Sebagai akibat terlalu banyak perhatian pada produksi, mereka kurang memperhatikan manusia. Nah, kita lihat ya. Autokrat itu ini. Perhatian pada produksi itu 9, manusia itu hanya 1. Jadi mereka lebih memperhatikan produksi, sementara tidak memperhatikan karyawan. Oke. Nah, ada tipe pemimpin eksekutif. Adalah puncak gaya kepemimpinan di mana perhatiannya pada produksi dan manusia sangat besar. Lebih besar dari gaya kompromi. Nah, jadi kita lihat ya, tipe eksekutif itu ini. Ada di sini dia. 99. Perhatian pada manusia dan produksi itu ada di sini. Nah, jadi apa yang paling bagus ya di sini. Tipe eksekutif. Oke. Nah, jadi kita lihat tipe kepemimpinan laissez-faire, autokratik dan demokratik. Oke. Nah, jadi kalau autokratik, otoriter ya, perintah yang dilakukan adalah do this. Do this, artinya kerjakan ini, kerjakan ini. Nah, jadi kalau ada bos yang bilang kerjakan ini, oh, otoriter. Sementara laissez-faire itu liberal, bosnya bilang ini, lakukan ini, atau lakukan aja menurut mana yang pas menurutmu, gitu. Jadi kepemimpinan laissez-faire itu, pemimpin itu mengatakan lakukan seperti apa yang kau lihat baik. Menurutmu baik seperti itu, ya lakukanlah. Gitu dalam laissez-faire. Tapi kalau demokratik, ini lihat. What do you think we should do? Jadi pemimpin itu bertanya pada bawahannya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ya, lihat kata kuncinya, we, kita. Sementara di sini, lakukan seperti yang kau mau. Ini di sini. Sementara di sini,
lakukan seperti yang ku mau. Sementara di sini, apa sebaiknya harus kita lakukan? Oke. Nah, jadi ada 3 modul kepemimpinan. Nah, yang pertama transformational, visioner, dan situasional. Nah, jadi transformational ini yaitu proses untuk mengubah dan mentransformasikan individu agar mau berubah dan meningkatkan kualitas diri. Jadi transformasional itu kata kuncinya adalah mengubah. Oke, transformasional, mengubah. Nah, itu tidak mudah loh mengubah seseorang. Oke, kepemimpinan visioner yaitu kemampuan pemimpin dalam menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diraih melalui komitmen semua personil organisasi. Nah, visioner itu artinya cita-cita bersama. Cita-cita bersama, ingat ya. Visioner itu cita-cita bersama. Kepemimpinan situasional yaitu kepemimpinan yang menekankan pada tindakan pemimpin dalam mengikuti dan menyesuaikan tingkat kematangan bawahannya. Nah, jadi model-model kepemimpinan itu berbeda berdasarkan bawahannya siapa sih. Kalau bawahannya seperti ini, karena setiap orang itu berbeda ya. Setiap orang itu berbeda. Jadi cara memimpin setiap orang itu seharusnya berbeda. Atau misalnya orang tua kita. Cara orang tua kita memperlakukan kita dan saudara-saudara kita itu beda ya. Nah, bagaimana cara orang tua kita memimpin sebuah keluarga? Misalnya ada anak yang mudah merajuk, ada anak yang penurut, ada anak yang kalau nggak dituruti bisa ngamuk, ada anak yang kalau dimarahi malah sakit. Sementara ada anak udah dimarahi juga tetap aja bandel. Nah, jadi bagaimana cara seseorang memimpin sebuah keluarga? Itu berbeda-beda tergantung pada bawahannya siapa. Nah, itu disebut dengan kepemimpinan situasional. Oke. Jadi, kepemimpinan yang menekankan pada tindakan pemimpin dalam mengikuti, menyesuaikan tingkat kematangan bawahannya. Nah, jadi kepemimpinan situasional itu berdasarkan bawahannya. Visioner itu melihat komitmen semua personil atau cita-cita bersama. Transformasional itu mengubah individu. Nah, jadi kepemimpinan transformasional itu yang sangat susah ya. Mengubah individu seseorang itu tidak mudah. Oke? Sangat tidak mudah. Jangan pernah menganggap mengubah seseorang itu mudah. Itu tidak mudah. Oke, nah. Jadi ini kita lihat faktor kepemimpinan transformasional. Ya, faktor-faktor kepemimpinan transformasional. Nah, untuk kepemimpinan yang berorientasi perubahan, ada 3 faktor yang dibutuhkan. 1, 2, 3. Yang pertama, stimulasi intelektual, karisma dan inspirasi,
konsiderasi individual. Nah, ketiga faktor ini dibutuhkan dalam kepemimpinan berorientasi perubahan. Nah, simulasi intelektual itu akan menciptakan ide baru dan pemberdayaan. Ide baru dan pemberdayaan. Nah, kita nggak bisa, misalnya nih, seorang pemimpin harus bisa membantu anggota untuk bisa lebih kreatif, lebih pintar, lebih produktif. Jadi seorang pemimpin tidak hanya mengatur, tidak hanya memerintah, tidak hanya nyuruh-nyuruh, tapi seorang pemimpin itu bisa menstimulasi intelektual bawahannya. Bahkan seorang pemimpin harus bisa menciptakan suatu kesadaran pada bawahannya bahwa suatu saat bawahannya akan berkata, wah, ternyata aku bisa sepintar ini. Ternyata aku bisa sepintar ini. Ternyata aku bisa sehebat ini. Ternyata aku bisa. Nah, karena apa? Seorang pemimpin harus bisa menstimulasi intelektual bawahannya. Bukan sebaliknya, seorang pemimpin malah menakut-nakuti. Malah harus disegani. Oke. Nah, jadi ketika seorang pemimpin menstimulasi intelektual bawahannya, seorang pemimpin ketika berhasil menstimulasi intelektual bawahannya, maka akan muncul ide baru. Ketika muncul ide baru pada anggota atau pada bawahan itu, maka pemimpin akan memberdayakan ide yang baru tersebut. Oke? Nah, jadi ingat, seorang pemimpin itu adalah seorang yang membantu bawahannya mengatasi kelemahan, mengovercome atau menaklukkan ketakutan, mencapai potensi maksimal seorang bawahan. Nah, jadi itu untuk stimulasi intelektual. Maka yang dibutuhkan adalah ide baru dan pemberdayaan. Oke. Nah, ketika bawahan itu sudah mencapai potensi maksimal dari seorang karyawan, maka siap untuk diberdayakan. Oke. Jadi tugas seorang pemimpin itu adalah menstimulasi intelektual bawahannya. Nah, untuk yang kedua, ini karisma dan inspirasi. Oke, jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai karisma. Karisma itu apa sih? Karisma itu merek motor ya. Karisma itu kayak salah ya, karisma ya. Dia itu berkarisma. Dan inspirasi tahu ya. Ya, teladan ya. Ya, karismatik, teladan. Karisma, inspirasi. Nah, nah jadi ketika seorang pemimpin mempunyai karisma dan menginspirasi, nah, apa yang akan ditularkan pada bawahan? Apa yang akan ditularkan oleh seorang pemimpin yang mempunyai karisma dan inspirasi? Itu akan mengatasi persistensi perubahan. Oke.
Nah, jadi mengatasi persisten itu artinya tetap perubahan. Nah, jadi perubahan yang terus-menerus. Jadi ketika seorang pemimpin mempunyai karisma, mempunyai inspirasi, maka pemimpin itu akan sanggup mengatasi perubahan yang terus ada, perubahan yang terus muncul. Apapun perubahan yang ada, apapun yang akan dari, meskipun dari internal atau dari eksternal, tapi ketika seorang pemimpin mempunyai karisma dan inspirasi, mereka akan siap. Dalam kata lain, dalam bahasa sehari-harinya ya, mereka akan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan. Nah, selanjutnya seorang pemimpin konsiderasi individual, artinya seorang pemimpin itu mempertimbangkan, memperhatikan, menganggap personal dari karyawan itu. Artinya satu persatu mereka anggap. Seorang pemimpin itu menghormati setiap individu atau menganggap setiap individu dari karyawan itu. Setiap anggota itu dihormati atau dianggap oleh atasan. Jadi tidak ada seorang anggota yang mengatakan, apalah aku ini nggak dianggap, nggak ada gitu. Jadi seorang pemimpin harus menganggap atau menghormati seluruh anggota. Nggak ada yang anak bawang, nggak ada anak bawang. Semuanya itu semuanya dianggap penting gitu. Nggak ada anak emas, nggak ada anak bawang. Semuanya itu dianggap gitu. Karena jadi tugas seorang pemimpin itu jangan menciptakan ada anak emas, anak bawang dalam sebuah organisasi. Semuanya adalah penting. Nah, jadi ketika seorang atasan itu, seorang pemimpin itu mempertimbangkan atau menganggap seluruh karyawan itu, apa yang terjadi pada karyawan? Yang terjadi pada karyawan adalah mereka termotivasi. Mereka termotivasi dan terdorong. Oke. Nah, jadi itu faktor yang dibutuhkan dalam kepemimpinan berorientasi perubahan. Jadi itu faktor transformasional. Ya. Jadi ketika hal yang sangat dibutuhkan dalam memimpin itu adalah ini. Yang tiga ini sangat dibutuhkan. Kalau di sini, saya ulangi ya. Kalau di sini yang paling penting itu adalah menstimulasi intelektual karyawan. Artinya melihat potensi yang ada dalam karyawan tersebut. Karena seringkali bahkan kita sendiri, kita bahkan hopeless ya, nggak tahu potensiku apa sih, bakatku sebenarnya apa sih, coba ini gagal, coba itu gagal. Nah, tapi seorang pemimpin bisa melihat lebih dalam apa yang ada dalam diri seorang karyawan, apa yang ada di dalam diri seorang anggota, bahkan ketika anggota itu sendiri tidak bisa melihatnya. Gitu. Jadi tugas seorang pemimpin adalah stimulasi intelektual. Yang kedua adalah karisma dan inspirasi. Seorang pemimpin itu harus memiliki karisma dan menginspirasi. Ketika seorang pemimpin itu memiliki karisma dan menginspirasi, karyawan itu akan lebih tangguh menghadapi perubahan. Kalau bisa saya extend, akan lebih tangguh menghadapi apapun yang akan terjadi di depan sana. Oke. Yang ketiga ini, saya akan katakan dalam bahasa sehari-hari, pemimpin itu tidak akan menciptakan adanya situasi anak emas, anak bawang dalam sebuah organisasi. Karena pemimpin itu berlaku adil atau menganggap setiap anggota individu itu. Jadi itu faktor kepemimpinan transformasional. Nah,
Pendekatan dalam kepemimpinan. Nah, ada di sini power influence approach, ada traits approach, ada behavior approach, ada situational approach. Nah, ini lebih mirip sama yang ini nih. Nah, jadi ketika power influence approach ini pendekatan lebih pada kekuasaan. Jadi kata-kata yang sering digunakan itu, aku manajer lo, aku berkuasa untuk memecatmu. Itu ketika menggunakan power ya. Nah, jadi apakah ketika menggunakan power itu efektif? Pertanyaannya seperti itu. Ketika menggunakan power, apakah itu efektif? Nah, terus ada traits approach. Nah, ada behavioral approach, ada situational approach, traits. Nah, jadi ketika menggunakan pendekatan traits, ada pendekatan ancaman, apa yang diharapkan? Ketika menggunakan lebih pada perilaku, misalnya nih, ketika kita bicara tentang perilaku, seorang atasan itu untuk menegur seorang bawahan biasanya untuk memberikan contoh kepada bawahan untuk on time, misalnya on time datang ke kantor, maka atasan akan on time datang. Itu artinya behavior, perilakunya. Oke? Atau situational approach. Nah, situational approach itu seperti yang tadi. Atasan itu memimpin berdasarkan situasi atau kondisi yang ada pada karyawan. Lebih pada pendekatan karyawannya, situasinya. Bukan kalau ini ya, lebih pada power, ancaman, behavior, dan situasi. Oke? Nah, berbeda nggak sih antara kepemimpinan dan manajemen? Nah, beberapa orang bilang bahwa kepemimpinan dan manajemen itu sama aja. Nah, ternyata itu berbeda ya. Manajer dan pemimpin itu fungsinya itu berbeda. Nah, yang pertama, kalau manajer itu mengelola, lebih pada administrasi. Sementara pemimpin itu menemukan atau lebih pada inovasi. Manajer itu meniru atau copy, sementara leader itu original. Manajer itu mempertahankan, sementara pemimpin itu mengembangkan. Beda ya? Manajer itu berfokus pada sistem dan struktur, sementara leader berfokus pada orang. Manajer bergantung pada pengawasan, sementara leader membangkitkan kepercayaan. Nah, jadi kalau kalian menjadi seorang manajer, kalian akan mengawasi bawahan ya. Sementara kalau kalian menjadi leader, maka akan membangkitkan kepercayaan pada karyawan. Oke. Lihat ya, perbedaan hanya sedikit-sedikit. Manajer berorientasi pada jangka pendek, sementara leader memiliki perspektif jauh ke depan. Sementara manajer bertanya bagaimana dan kapan. Leader bertanya apa dan mengapa. Manajer berorientasi pada hasil akhir, leader berorientasi pada masa depan.
Manajer meniru, ya, imitate, sementara leader memulai. Manajer menerima status quo. Status quo itu maksudnya keadaannya nyaman, zona nyaman. Sementara leader menerima tantangan. Prinsipnya adalah challenge it. Manajer itu melakukan hal-hal dengan benar. The manager does things right. Oke, bedakan ya. Melakukan hal-hal dengan benar, sementara leader melakukan hal-hal yang benar. Oke, ayo kita lihat bahasa Inggrisnya. The manager does things right. The leader does right things. Oke ya? Ya. Perbedaannya sangat menarik. Melakukan hal-hal dengan benar, sementara leader melakukan hal-hal yang benar. Oke. Caranya benar, sementara di sini yang dilakukannya adalah benar. Ya. Oke. Dan ini kita balik pada pola kepemimpinannya. Nah, pola kepemimpinan dari prosesnya, levelnya, kemampuan yang dibutuhkan itu apa? Kognitif atau afektif. Nah, proses kepemimpinan itu diawali dari peletakan dasar, interpolasi, dan administrasi. Nah, pada peletakan dasar itu, level mana yang dibutuhkan? Dan kemampuan apa yang dibutuhkan? Oke. Nah, proses kepemimpinan pada peletakan dasar, yaitu peletakan dasar termasuklah itu dasar-dasar dari sebuah organisasi itu merubah, membangun, mengeliminasi struktur. Mengeliminasi struktur maksudnya apakah bagian ini harus dieliminasi, misalnya kita bagian pengamanan sudah terlalu banyak, kita nggak butuh pengamanan aja, kita nggak butuh pengamanan lagi, hanya butuh 2 satpam selesai. Siapa yang membutuhkan ini? Siapa? Proses kepemimpinan ini, peletakan dasar ini itu berada pada level eselon puncak, dan kemampuan yang dibutuhkan adalah dua-duanya, perspektif sistem dan karisma. Oke. Nah, proses kepemimpinan interpolasi artinya menambah atau mengurangi struktur, itu level menengah. Peran yang sangat penting. Nah, kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan adalah perspektif subsistem atau orientasi 2 arah. Dalam afektif itu mengintegrasikan hubungan primer dan sekunder. Pada level administrasi itu menggunakan struktur untuk berjalan, ya. Setelah ini diletakkan dasar, ini keputusan yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, pada di sini ditetapkan apa yang harus dibangun, visinya apa, strukturnya apa aja. Di sini dibangun. Di sini proses penyesuaian. Di sini bagaimana agar rencana yang sudah diatur di sini itu berjalan. Itu disebut dengan proses administrasi. Nah, levelnya itu, level organisasi yang struktur itu, maksudnya level organisasi itu, ini adalah pemimpin puncak ya, pemimpin tertinggi yang menetapkan dasar-dasar perusahaan itu, dasar-dasar organisasi. Dan ini adalah level menengah. Level menengah itu yang interpolasi, penyesuaian. Sementara ini adalah level bawah yang memastikan semua struktur, semua rencana itu berjalan. Ini kemampuan yang dibutuhkan afektif dan kognitif.
Oke, jadi seorang manajer itu berfokus untuk menggeser dari mengendalikan karyawan, kita lihat ya, dari mengendalikan karyawan ke membiarkan karyawan berbuat, terus melakukan tindakan ke menjadi sesuatu, dari membicarakan ke mendengarkan, dari menyelesaikan ke membangun budaya kreatif, dari rasional ke intuisi. Oke, rasional ke intuisi, dari berorientasi hasil jangka pendek ke berorientasi jangka panjang, dari hidup pada masa lalu atau masa depan, hidup pada masa kini, bernaung di bawah birokrasi, dan lalu memberi jejaring dari hard times menjadi soft times. Oke, jadi ini adalah fokus manajer untuk menggeser dari sini perangkat ke sini. Jadi ini yang perlu diubah, ada 9. Oke. Oke, ada pertanyaan, kita sudah masuk ini di slide yang terakhir. Ada pertanyaan, kalau tak ada pertanyaan biar saya absen lalu kita selesai. Oke, ada pertanyaan tentang tugas, tentang materi ini, tentang tugas yang pertama, apakah ada yang komplain tentang nilainya? Mungkin ada yang komplain kenapa nilai saya 90 Bu, seharusnya 100. Oh, Ayu belum saya kirim ya. Ntar ya, saya cek. Nanti saya cek Ayu ya, Ayu. Saya sudah masukkan nilai kamu kok, tapi mungkin belum saya kirim ke Facebook. Sudah saya masukkan nilai kamu kok. Oke, tugas 2, tugas 1 sudah saya nilai ya, tugas 2 belum. Oke, sekarang kita absen ya. Oke, pertemuan ke-7. Ke pertemuan 7 kita ada 16 orang yang tidak hadir, siapa ya? Ada 15 yang tidak hadir, itu Ajat ada ya, Ajat ada. Ayu ada, Betty ada, Eti ada, Lena, ada, Hosnia ada, Mas Ria ada,